Nah, mungkin Ustazah sering dengar istilah STMJ ya Ustazah, sholat terus maksiat jalan gitu. Apa sih yang salah sampai fenomena ini banyak terjadi gitu? Mungkin waktu kecil kita sholat dipaksa, ya, terus lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama ya udah seperti kadang menggugurkan kewajiban. Sholatnya ini belum bermakna, sholatnya ini belum menghasilkan keimanan. Ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sholat kita nggak bisa mencegah kita dari maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Kamis Manis bersama saya Hisan, Ustazah Lulu, dan Mas Fatih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik seputar sholat, yaitu rukun Islam ya, tiang agama nih sholat nih Ustazah. Nah, mungkin Ustazah sering dengar istilah STMJ ya Ustazah, sholat terus maksiat jalan gitu. Dan saya pikir kayaknya banyak sekali dari kita nih yang melakukan hal seperti itu juga. Masih kayak gitulah. Masih kayak gitu lah, sholatnya jalan tapi maksiatnya juga banyak. Nah, berarti apa sih yang salah sampai fenomena ini banyak terjadi gitu? Ketika Rasulullah mendapat wahyu tentang sholat ini kan dengan kejadian yang luar biasa dan besar ya. Jadi memang sholat ini sesuatu yang besar untuk umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu tempat mi'rajnya, naiknya orang beriman. Jadi memang ketika kita memaknai sholat itu adalah tempat khusyuknya kita, tempat ketemunya kita, tempat bernaungnya kita kepada Allah, maka sholat ini benar-benar hal yang dibutuhkan oleh manusia. Cuma kan nggak semua menyadari itu gitu, nggak semua manusia menyadari itu. Kita mungkin ya dengar hadis Rasulullah, tetapi ketika menjalani pun kita berproses antara mungkin waktu kecil kita sholat dipaksa, ya, terus lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama ya udah seperti kadang menggugurkan kewajiban. Padahal sebenarnya kalau kita dalami makna sholat itu luar biasa. Artinya apa? Sholat ini benar-benar hal yang dibutuhkan oleh kita. Karena disitulah kita tempat kita untuk ibaratnya refresh gitu. Ya, bahkan Rasulullah bersabda, arihna bis sholah ya Bilal. Mari kita refreshing, mari kita bersenang-senang dengan sholat. Jadi mudah-mudahan sholat kita ini tempat kita untuk senang gitu, tempat kita untuk bahagia. Kalau kita benar memaknainya, jangan kayak waktu kecil kita karena kewajiban terus diuber-uber gitu ya. Tapi kalau kita udah dewasa kan kita emang butuh Allah gitu. Kita memang punya tempat untuk bersama Allah. Bahkan sehari itu 5 waktu ya. Nah ini yang sebenarnya harus kita maknai. Terus kenapa ada STMJ? Ya, sholat terus. Susu telur madu jahe. Sholat terus maksiat jalan ya. Nah ini karena sholatnya ini belum bermakna. Sholatnya ini belum menghasilkan keimanan. Ya, padahal sholat ini tempat bertambahnya iman seorang muslim. Jadi kalau sholat tambah imannya, kalau sholat tambah imannya, sholat tambah imannya. Ya, tapi karena kita sholatnya belum benar, maka yang terjadi sholat ini tidak bisa menghasilkan apa-apa. Bahkan kata Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sholat kita nggak bisa mencegah kita dari maksiat. Kalau ibu-ibu atau kita remaja, anak gadis, nggak bisa sholat itu mencegah dari gosip, nggak bisa mencegah dari gibah gitu. Ibu-ibu tuh. Ibu-ibu. Kalau anak muda apa misalkan sholat itu nggak bisa mencegah dari misalkan hal-hal yang dilarang Allah ya. Misalkan minum-minum, ya sholat tetap, minum tetap gitu. Nah ini kenapa terjadi seperti ini? Karena memang sholatnya belum menghasilkan, belum berbuah. Ya, makanya Allah bilang sholat itu mencegah dari keji dan mungkar, itu buahnya. Buah dari sholat. Dari sholat, iya. Jadi kalau kita sholatnya benar,
Ya, benar itu apa? Di antaranya benar itu sesuai syarat dan rukunnya. Ya, benar itu kita berusaha meningkatkan dengan khusyuk. Ya, benar itu kita luruskan niatnya sholat itu karena Allah, bukan karena ingin dibilang alim, bukan karena riya dan lain-lain. Jadi memang ini yang sepertinya belum kita penuhi. Kan kadang gini nih, yang ini biasanya kejadian sama yang maksiatnya udah mungkin terlalu sering dan segala macam. Mikirnya ngapain gue sholat, khawatir nggak diterima dan segala macam. Gue masih minum minuman keras dan segala macam, masih sering nongkrong yang nggak guna dan segala macam. Jadi malah mikirnya ngapain sholat, gitu. Bener nggak pikiran gitu tuh? Jadi gini, sholat nggak bisa mencegah dari keji dan mungkar. Akhirnya ya udah nggak usah sholat, sama sekali. Ya, jadi itu ibaratnya bumi hangus, semuanya nggak dapat gitu. Ya bumi hangus artinya udahlah nggak usah sholat. Padahal nggak begitu. Artinya sholat kita berproses dalam sholat kita, mungkin dalam khusyuknya, dalam syarat sahnya, rukun sahnya kita berproses, nggak sampai sempurna ya. Begitupun hasil dari sholat itu. Ya, tapi selama kita terus berusaha, berjuang nih, contoh kita terus berjuang supaya sholatnya benar, maka nanti lama-lama dengan sendirinya mudah-mudahan nih maksiatnya juga bisa kita hindari. Jadi nggak ibaratnya kan kayak gini, Mas Pati, kita pohonan, kita tanam, emang langsung ada buahnya. Kan tumbuh nanti tergantung nih, ada yang buahnya cepet, ada yang buahnya banyak, ada yang enggak. Belum kalau dipatokin ayam tuh, lama lagi tuh buahnya. Ya, jadi sholat pun begitu, kita sholat aja. Mungkin kecil nggak paham, tambah gede tambah paham. Bisa jadi mudah-mudahan karena keinginan kita terus berusaha, kita berjuang memperbaiki sholat kita, lama-lama kita jauh tuh dari maksiat. Jadi harusnya terus sholat aja ya berarti? Iya, terus tadi kan banyak juga tuh Ustazah yang Ustazah sampaikan bahwa dari kecil nih kita disuruh sholat aja gitu. Mungkin kita kurang paham juga waktu kecil. Nah, kalau sekarang di usia yang sekarang ini gimana sih supaya kita lebih menikmati sholat itu sendiri, atau apa sih hikmah dari sholat itu sendiri? Biar lebih khusyuk gitu kan? Biar lebih khusyuk, memaknai sholatnya. Kalau kita mau sholat itu tambah bagus, kita yang memperjuangkan. Artinya memperjuangkan bagaimana sholat itu benar-benar bisa mi'rajul mukmin, tempat untuk kita naik kepada Allah, kita benar-benar bersama Allah, kita benar-benar menyatu, artinya menyatu dalam keimanan gitu. Kita benar-benar beriman sama Allah. Nah, bahagia juga gitu kan, kalau mau bahagia caranya misalkan makan-makan, nanti kita bahagia, jangan minum-minum, bukan. Kalau mau makan kagak minum. Terus misalkan jalan-jalan. Tapi kalau makan-makan kita suruh bayarin nggak enak juga sih. Oke, lanjut. Ya, jalan-jalan ya, kan cara bahagia banyak. Artinya kita, sholat juga gitu, cara supaya khusyuk gimana, cara supaya sholatnya benar gimana, cara supaya meningkat sholatnya terus deket sama Allah gimana. Itu kan kita perjuangkan. Nanti setelah kita berjuang tuh Allah karuniakan tuh taufik, ya itu namanya taufik. Taufik itu karunia dan taufik Allah, artinya keinginan kita dengan keinginan Allah itu menyatu. Ya, kita pengen dapat buahnya sholat karena kita berjuang berusaha, maka Allah turunkan hidayah, Allah turunkan karunia, Allah turunkan rahmat supaya kita merasakan nikmat dengan sholat. Pernah dengar juga salah satu caranya dengan kita memahami bacaan sholat tuh, benar? Iya, benar. Itu tadi kan salah satunya khusyuk itu dengan memahami bacaan sholat, berarti kan berjuang. Oke, ada effortnya dia ke situ ya. Iya, jadi intinya seperti kalau pengen bahagia ya harus ada perjuangan. Cara bahagia gimana? Ya dicari. Betul. Gitu. Cari bagaimana supaya kita bisa menikmati sholat. Nah, ini kan tadi kalau Ustazah bilang sholat itu harus kita perbaiki terus gitu kan. Ada kalanya kan oke nih, udah bener nih. Bukan sih paling bener ya, tapi udah alhamdulillah udah bisa dawam. Proses bisa lah, berproses. Udah ini. Nah, pengen nih kayaknya nambah pahala lagi dari sholat. Kan nggak mungkin nambahin rokat yang tadinya Isya 4 rokat jadi 10 rokat kan nggak gitu kan Ustazah. Cara menambahkan pahala di dalam sholat itu gimana? Kualitas sholat. Kualitas saya. Benar, kualitas sholat ya. Contohnya gini, sholat itu kan ada rentang waktunya tuh. Kayak subuh dari terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi boleh jam berapa aja tuh dari terbit fajar sampai terbit matahari. Ada 2 jam lah. Misalkan subuh jam 5, maka sampai jam 7 gitu. Tapi ketika kita mengikuti arahan Rasul bahwa
sebaik-baik perbuatan, afdolul a'mal, sebaik-baik perbuatan adalah sholat tepat waktu. Tepat waktu itu maksudnya begitu azan subuh kita langsung sholat. Di awal waktu. Di awal waktu. Ya. Nah itu kenapa sih kita nyari sholat di awal waktu? Kenapa nggak nanti aja 1 jam setelah azan, nanti aja setengah jam setelah azan? Kenapa kita cari awal waktu? Ya, sebab keutamaan yang Allah berikan ketika kita sholat di awal waktu. Bonus-bonus yang Allah berikan, ya kabar-kabar gembira yang Allah berikan, yang Rasul berikan. Contohnya gini, kita aja nih kalau ada diskon berapa persen, terus entah di online, entah di offline, ada bonus sekian, kita buru-buru tuh ngantri nggak apa-apa, iya bela-belain. Kita itu ibu-ibu kan. Kalau bapak-bapak apa tuh online ya. Capek bayarin ya maksudnya. Yang ngejar ibu-ibunya. Iya, ibu-ibunya. Ibaratnya kita kejar tuh bonus gitu. Nah, sebenarnya begitu juga dengan sholat. Gitu. Walaupun sholat itu ada rentang waktunya, tetapi ketika kita berusaha berjuang sholat di awal waktu, maka akan Allah berikan reward, akan Allah berikan bonus yang Wallahu alam tuh bonusnya seperti apa ya. Tapi ya ada bahwa keutamaan-keutamaan itu ketika kita melakukan keutamaan-keutamaan yang diarahkan oleh Rasulullah, maka balasannya adalah surga. Selain itu saja ada lagi nggak? Kalau selain di awal waktu tuh, cara mengupgrade nilai sholatnya tuh? Berjamaah. Berjamaah ini. Dan ini dampak sosialnya juga kita pasti ketara. Ya, jadi ibaratnya orang yang peduli terhadap lingkungannya biasanya rajin ke masjid, rajin ke musola. Ya mudah-mudahan itu ada ada kaitan antara orang yang suka perhatian dengan lingkungan dan lain-lain itu biasanya berjamaah. Salah satunya dia jamaah di masjid. Terus kalau mau cari orang baik, carilah di masjid. Di antaranya. Ini fadilah berjamaah nih. Jadi memang itu baru dampak di dunianya gitu. Maksudnya keutamaan kenapa sih mesti berjamaah? Kalau akhiratnya udah jelas kata Rasulullah, sholat sendirian 1 pahalanya. Kalau berjamaah 27. Jadi dari sholat yang dia kalau continue memperbaiki sholatnya bisa berdampak sosial juga ya saja. Iya. Jadi ukhuwah Islamiahnya apa ya, kalau dalam Islam itu persaudaraannya jadi kuat. Satu kampung itu yang tadinya mungkin pada berantem, ada segelintir orang yang menginginkan kebaikan. Minimal orang yang pada sholat itu pengen baik lah gitu. Iya sih, betul. Minimal gitu. Nanti dari situ mudah-mudahan ada gagasan-gagasan yang bagus ya. Seperti Rasulullah kan hijrah, yang pertama Rasulullah lakukan adalah mendirikan masjid. Mendirikan masjid, 3 ya, menyatukan persaudaraan. Satu lagi apa ya? Bangun pasar kalau nggak salah. Oh iya, ya, ngadain komunitas pasar gitu ya. Sahabat Gelora, hari ini kita membahas topik seputar sholat, dan yang paling utama adalah kita memahami apa itu tujuan dari sholat. Yaitu seperti yang disampaikan Ustazah tadi, bahwa sholat itu untuk menaikkan level seorang mukmin, seorang muslim. Dan selain itu, selain punya efek individu, sholat juga punya efek sosial ketika kita sering menggalakkan sholat berjamaah misalnya. Dan untuk meningkatkan kualitas sholat, kita bisa fokus kepada khusyuk kita, kepada mengawali sholat di awal waktu, dan juga tadi sholat berjamaah. Dan yang disampaikan juga oleh Ustazah tadi, apabila kita ingin mengurangi maksiat, kita bisa memperbaiki sholat kita, dan insya Allah dengan berkurangnya maksiat, kualitas sholat kita juga akan lebih meningkat. Apabila sahabat Gelora punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.